ban and pick-nya masih ke arah Yuzong dan Bigetron masih menjadi first pick kali Masih menjadi first pick ya, berarti untuk Aura mereka nggak mau mengambil first pick-nya ya. Oke, mereka masih memberikan first pick-nya kepada Bigetron, mereka lebih fokus untuk mengambil 2 hero di awal. Yuzong dihilangkan. Yang seperti biasa sebelumnya itu yang hilang antara Kufra sama Atlas lebih dahulu. Kalau Bigetron nih biasanya ya nge-ban-nya, tapi untuk sekarang ada Yuzong yang udah nggak boleh bermain lagi di Lane of Dawn. Tapi untuk Aura, apakah respect ban terhadap Lui? Harusnya sih. Harusnya ya, tapi mereka kayak ngebuka Outlast dan Kufra karena di game pertama mereka buang atas Kufra. Tapi ternyata Uranus kali ini yang Your akan team is tapi banning. Uranusnya mereka yang pakai padahal. Mereka yang pakai tapi belum begitu efektif. Daripada digunakan oleh Bigetron, ngeri-ngeri ataupun takutnya efektif banget di tangan Bigetron, bahaya Uranus. Jadi salah satu sosok yang bahaya banget. Iya. Sejauh ini juga kayaknya Mungkin ke arah Khalid lagi kali ya. Khalid Dari Bigetron mereka bisa aja untuk ngebuang hero yang sama seperti di game pertama karena dari Aura Fire. atau Kufra yang dihilangkan. Kayaknya aku lebih ngebuang Atlas sih daripada Kufra. Ngebuang Atlas Iya daripada nggak sih? Kufra. Atlas tuh Benar. kayak sekali perfect match, fatality. Bah, Game changer juga masalahnya. smack, Smack. clap. Wah, ada patah leher, rusuk tangan dan ternyata benar Atlas ya. Atlas Your ya. team Ada is tank banning. yang langsung dihilangkan. Sementara itu untuk Aura, satu hero terakhir harusnya menjadi sebuah kunci Wah. juga di mana mereka melakukan ban ya. Ini respect ban bisa sih, respect ban terhadap Lui karena untuk Bigetron mereka first pick lagi, Lui-nya bisa diambil lagi. Kalau sampai Lui-nya diambil lagi, efeknya sama lagi kayak game pertama, wah bahaya. Ini bisa dikontes sih kalau Aura Fire yang mau buang ke arah Loi berarti Khalidnya bisa diambil sama Bigetron Alpha. Iya. Tapi kalau Aura Fire nggak mau ambil risiko untuk ngebuang ke arah mau buang ke arah Khalid berarti Iya. Loi-nya bisa diambil. Iya itu dia. Gitu. Khalid di ban, Lui lepas, Lui di ban, Khalid bisa diambil. Ayo. Atau justru mau Ataupun- dikontes dua-duanya? Berarti buangnya ke arah Kupa. Kufra. Popolen Kupa, Iya, Kufra, boleh juga. Kufra ternyata. Kufra ternyata berarti beneran bakal Your dikontes. team is picking. Tapi kayaknya menurut aku ya Loi lagi sih untuk Bigetron Alpha. Loi. Iya nggak sih? Lui langsung, Lui masih berpikir. Kalau nggak Loi Atau ya Chang'e diambil Esmeralda. pertama. Wah. Waduh. Kalau Chang'e kayaknya masih bisa dikontes ya. Bisa dikonter nggak sih kayaknya sama Masih Aura bisa. Fire. Masih bisa. Cuman ya balik lagi di tangan para pro player ini ya. Hero-hero yang biasanya kita gunakan kok tidak bagus ya, kok lembek ya sama kita di tangan mereka. Kenapa jadi Your tebel team banget Tebel gitu. banget ya. Dan akhirnya Loi menjadi first pick untuk Bigetron Alpha. Mereka nggak mau melepas Loi-nya ke arah Aura Fire. Mungkin kali terbuka lebar. Tapi itu bukan prioritas buat Bigetron Alpha. Mereka lebih mengamankan hero yang punya damage burst di early-nya lebih tinggi. Ya, Seperti Loi juga yang menjadi first blood juga tadi di game pertama. Ini Bigetron Alpha mereka benar-benar nggak mau ambil resiko. Amanin Loi-nya untuk Rainbow. ya dan udah ada Esmeralda beserta Popol and Kupa. Namun Popol and Kupa masih shadow pick aja belum langsung diambil, masih berpikir keras. Ada satu hero poke yang udah mereka amankan. Ini kalau seandainya Popol and Kupa jadi. Tapi setidaknya dengan adanya satu hero yang bisa ngepok seperti ini, mereka harus jauh lebih agresif lagi. Mereka harus ngezoning juga permainan dari Bigetron Alpha. Seandainya mereka mengambil Popol and Kupa, lalu mereka malah mengikuti tempo permainan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Sepertinya Popol and Kupa hanya bisa menjadi salah satu hero yang ngebantu ngedep doang jadinya. Untuk Iya. untuk memberikan efek immobilize-nya. Untuk efek-efek seperti dia ngezoning, dia membantu teman-temannya untuk core-nya untuk melakukan farmingan akan hilang seketika. Tapi sejauh ini kita lihat tadi Khalid ya, Shadow Peak di Sunsin. Oke, ini dia Khalid. Langsung Wow. nongol aja. Ini dia debut kedua Khalid. Apakah akan memberikan hasil yang baik? Ya, Tidak seperti match kita yang pertama ya. Benar. Khalidnya tidak memberikan performa yang maksimal. Mungkin di tangannya Bigetron Alpha ini Khalidnya akan lebih overpowerful ya. Yap. Gitu. Dan kali ini sudah ada Shadow Pick mengarah ke arah Aura dari Aura Fire. Kayaknya mereka masih bisa ngamanin ke arah Roger sih. Atau mungkin Silina yang biasanya bakal dibuang sama Bigetron di band yang ketiga di game pertama tadi. Selena diambil, mereka udah punya dua hero yang baik banget. Mereka punya dua hero yang bisa ngezoning dengan baik juga. Tapi balik lagi, kalau mereka yang di zoning, dua hero ini ngeri-ngeri juga jadinya. Mundur-mundur doang, mau Your maju team ngeri is juga. banning. Karena dengan dua hero seperti ini,
HP-nya nggak tebel Cimomo. Iya, tapi Mereka untuk fight juga ya agak ngilu gitu loh. bener. Tapi kalau misalnya ngomongin crowd control yang dimiliki sama Selina dan Popol Kupa, mereka Iya. tuh udah kayak bisa dibilang apa ya, memenangkan game early-nya. Iya. Dengan adanya trap, Abyssal Arrow juga, trap dari Popol Kupa yang benar-benar bisa di spam sampai 4 kali. Iya. Abyssal trap yang dikeluarkan sama Selena maksimal 2 kali itu kayak udah mempersulit pergerakan dari beginner alpha. Iya. Gak bisa rotasi kemana-mana, ini bakal sedikit sulit buat beginner alpha. Kecuali beginner alpha ada satu tank yang benar-benar tanky banget di arah early-nya. Mungkin ada 2 kali ya, kayak Hilda atau mungkin Gatot Kaca nantinya yang Your bisa team is siap banning. tahanin trap-trap yang dikeluarkan sama Aura Fire. Oke, Esmeralda udah diambil oleh Aura Fire. Kemungkinan kalau Baxia kali ini nggak di-ban, Baxia Your mungkin akan team bisa is diambil banning. oleh Aura nih. Setidaknya bisa menjadi satu tim bersama Esmeralda, nggak sebagai counter dari Esmeralda. Karena untuk Baxia sendiri salah satu hero yang tebel banget juga. Dia memiliki mobilitas yang bagus juga. Dia bisa ke kanan, kiri, ke atas, ke bawah dengan kecepatan yang cukup tinggi. Open map yang dilakukan oleh Baxia juga adalah salah satu keunggulan dari hero tersebut gitu. Iya, Baxia bisa menjadi counter juga buat Esmeralda. Yang pastinya Baxia itu selalu berada di lini paling depan yang bisa dibilang range-nya cukup jauh dengan Iya. teman-temannya. Kayak dia punya Baxia Shield Unity, dia bisa dibilang punya nge-reduce regen HP juga kan. Dan ini bakalan bahaya buat Aura Fire. Kecuali setup yang dibuat sama Aura Fire itu bagus. Dan harus ada satu assassin yang ngincer ke arah belakang. Udah menjadi shadow pick kali ini dari Aura Fire. Hayabusanya apakah bisa ngincer ke arah Hayabusa. Luoyi? Your Yang mungkin team akan is dijagain picking. sama Khalid nantinya ya. Iya, ini dia. Wow, kembali lagi Gatot Kaca hadir. Gatot Kaca Baxia sih kalau menurut aku Iya. ini udah enak banget. Gatot Gatot Baxia Kaca. fix nikmat. Serius, Gatot Baxia. Tapi ternyata Bigetron ada pemikiran lain. Wah, Silvana. kan bener Silvana kan. Your team Wah, is Emang picking. gitu. Menarik nih. Bigetron emang pemikiran mereka beda gitu. Selalu out of the box ya. Tapi aku merasa Aura Fire mereka kuat banget sih dengan draft picknya. Mereka kuat di early. Aku nggak tahu ya, aku belum pernah ngeliat Khalid di early seperti apa sih kalau dimainkan sama pro Iya. player di Pro Scene ya. Nah sekarang Khalidnya bakal berada di mid untuk menjadi ya bisa dibilang semi-semi roamer ataupun berada di side lane nih Cimomo. Iya, tapi kalau misalnya dibawa ke late game 40. Wah tebel. Bigetron Alpha ini sulit banget di take down. Kayak Silvana pasti bakal punya regen HP. Iya. Dan Gatot Kaca bakalan tanky banget. Terus mungkin dari Gatot Kaca sendiri juga akan sedikit punya magic damage ya. Dan di Sun Sin apalagi yang kita tahu, wah udah pasti udah enak banget kalau arah late game-nya. Dan yang terakhir adalah Tamus untuk tim Aura. Benar, dan satu inisiasi dari Silvana juga yang kita takutin nih ya. Imperial Justice-nya kalau emang Silvana udah berubah menjadi atlet lompat indah ataupun lompat galahnya nih ya. Lompat indah, lompat galah. Iya, Silvana sekali lompat kan 1-2 pulau terlampaui gitu loh. Apalagi kalau ada orang yang terkurung di dalamnya. Waduh, itu udah nggak bisa kabur pastinya ya. Iya, tadi Purify kalau nggak salah cuma ada satu doang ya dari Popol and Kupa kalau nggak salah. Wow, kalau sampai yang lain nggak menggunakan Purify Plus termasuk dan masuk ke dalam sebuah lingkaran yang dikeluarkan oleh Silvana, ini akan menjadi inisiasi tambahan lagi oleh masing-masing tim. Belum lagi ada Avatar of Guardian. Di Sunsin juga bisa memberikan damage yang cukup gede. Tapi untuk Aura, Hayabusanya ini menjadi sebuah apa ya, PR yang cukup sulit. Kenapa? Karena dia harus langsung nge-push dan bisa mendapatkan backline dari player-player Bigetron Alpha gitu. Iya, ini bakal PR yang cukup penting banget buat tim Ya. Aura. Apakah mereka bakal kehilangan lagi satu poinnya atau justru mereka bisa berbagi poin dengan Bigetron? Mereka bisa ngamanin satu poin lagi. Setidaknya dengan draft pick yang mereka punya poking damage yang cukup kuat. Popol Kupa Selena itu udah pasti combo yang benar-benar nyakitin banget di arah early-nya. Dan Hayabusa yang kita tahu level 4 udah bisa ikut team fight. Oke, ternyata Silvananya yang menjadi support system dari Sunsin bersama Luyi nih Cimomo. Oh, berarti Khalidnya bakal stay di bawah. Iya. Dan Bran sudah mulai cukup cepat mengambil red buff terlebih dahulu. Ki kali ini. Wah, baru lihat lagi nih gua nih ada Silvana. Iya, ini bakal menarik banget sih. Kera udah mulai maju dengan Iya. Esmeralda, tapi lagi-lagi terkena rotation. Balik Sakit. lagi kali ini Keranya. Apakah akan terpikir? Oh enggak, ternyata masih bisa balik
ke arah belakang dengan flickernya. Iya, sementara untuk KYY dengan Sylvana tadi udah mengeluarkan juga flickernya Mhm. dan juga tombaknya yang berputar langsung ditancepin aja tadi ke Esmeralda. Tapi apalagi masih di awal, damage-nya belum begitu besar. Inisiasi-inisiasi yang dilakukan pun belum terlalu barbar, belum mau terlalu tajam takutnya. Takut. Malah berbalik keadaan, mereka kalah di early game. Hayabusa bisa sangat bahagia sekali untuk menerima keadaan itu semua. Iya, wih, tapi ternyata ada abyssal error yang sedikit miss kali ini dari seorang Funstrong. Dan takanya, wow, itu area of effect-nya bener-bener ngeselin banget dari seorang Khalid ya. Iya, itu dia bahaya dari Khalid ya kalau dia udah berputar-putar kayak begitu. Mayes banget lah pokoknya ya. Nah iya, dan kali ini oke bakal mulai dibuka dan first blood langsung mengarah ke arah Aura Fire. Key-nya harus tumbang tadi. Yap, Sylvananya harus mendapatkan ganjaran tapi ternyata Rainbow langsung membalaskan keadaan. Taka kali ini dikejar oleh Funstrong tapi tidak ada inisiasi tambahan lagi, belum mau begitu dalam. Dan Taka kita lihat aja habis ngedep di situ ya, HP-nya langsung nambah. Tapi rotation tadi udah dikeluarkan juga, Fans hampir aja hilang. Untungnya dengan kuat Shadow dia masih bisa pergi ke arah lainnya. Iya, untungnya masih bisa menyelamatkan diri sendiri karena Fans ini sebagai hyper carry jangan sampai ke pick off juga ya. Dan memang dari seorang Khalid ini benar-benar menyulitkan banget. Dia punya Desert Tornado, dia punya quicksand dari guardnya sendiri ya untuk menambah raged HP-nya kapanpun dia mau. Wih, asik banget dia kalau udah berubah dengan Desert Tornado muter-muter aja di situ. Itu kalau nggak diberhentiin dia muter mulu itu Cimomo. Serius, Kalau sampai saya puyeng gitu ya. Kalau saya bilang muter ya. Tapi kali ini sudah mulai invite sepertinya dari teman-teman Bigetron Bravo. Yap. Oh, weh. Arah ke arah teman-teman Aura dan sudah mulai falling Starmon dibuka, Rainbow-nya hilang. Dan Bravo sepertinya akan menjadi target berikutnya. Masih ada Avatar of Guardian yang dipakai hanya untuk escape saja. Benar sekali, Sansin-nya hampir saja tadi terkena oleh Abyssal Arrow. Tapi ternyata sebuah rotasi yang dilakukan oleh player Bigetron Alpha tadi yang malah tercutting, malah terpotong, mengakibatkan Rainbow-nya pun harus tertangkap di tengah-tengah perairan sungai yang ada di Land of Dawn ini. Iya, perairan sungai. Rainbow kali ini dia nggak bisa bermain seagresif game pertama. Ya, Karena kalau kita lihat sebenarnya dari Aura Fire mereka juga sebenarnya cukup agresif. benar sekali. Sementara itu juga kita lihat di bagian tengah udah ada sebuah inisiasi yang dilakukan. Sakit banget, Selenanya harus ditombak. Kuat Shadow dari Fans pun masih bisa menggocek tapi Luya gak bisa lagi bertahan. Dan itu di bawah Desert Tornado dikeluarkan oleh Taka. Trust dengan Inferno-nya masih cukup tebal juga, HP-nya masih ingin lebihkah KYY? Enggak, ternyata mundur lagi semuanya. Iya, dari Aura Fire mereka cukup mendominasi di area early karena mereka tahu mereka kuat dengan adanya Popol Kupa, dengan adanya Selina juga yang dimainkan sama Funstrong, membuat mereka lebih unggul juga dari sisi network 400 perak. 400 perak ya? Ada yang cantik-cantik tuh Oh nongol. my god, ada kakak. Oh ya. Bukan angsa, bukan Aura ya tapi ya. Ada baby shark juga di situ Iya, ya. jadi- Ada bayi hiu nih. Jadi kalau teman-teman pengen nonton bareng streamer-streamer favorit langsung ke Nimo TV. Dari kali ini udah mulai dibuka dan bahkan dari seorang Kinya di follow up dengan baik sekali dengan adanya Taka kali ini. Imperial Justice-nya connect langsung ketika Takanya masuk dengan Raging Sandstorm-nya. Itu dia, Raging Sandstorm mendadak dia langsung ini. Sepertinya alat transportasi dari Khalid adalah pasir ya. Pasir. Dia bisa terbang kemana-mana dengan Raging Sandstorm-nya. Nancep ke bawah, dia imun juga. Bisa, ya enak banget loh untuk Khalid sampai di bawah. Orang males ngedeketin karena dia punya apa ya. Punya Movement speed yang tinggi ya. tornado yang dia milikin itu loh, ganggu banget juga itu. Bisa tornado muter sampai 3 sampai 4 kali seperti itu, siapa yang mau ngedeketin juga. Bloodlust kali ini diambil oleh Taka. Ya ini bakal nambah regen SP juga ketika sebenarnya dia cukup nyaman juga dengan adanya Quicksand Guard ya. Yap. Itu regen SP-nya bakal lebih kuat lagi Kak. Benar, Quicksand Guard-nya juga bisa membantu HP yang begitu cepat, tergantung juga dari talent yang dia milikin ataupun nantinya item-item. Tapi Shadow Kill tadi dikeluarkan untuk clear minion yang ada di mid lane. Iya, oke sudah mulai dibuka di versionnya kali ini. Sudah ada Brans dan Rainbow yang akan ikutan party dari King. Mana, nah ini kita lihat ya, Trust, Tamus hampir aja tersisa 1 bar. Iya. Berhadapan dengan Khalid sebegitu
keratnya ya. Sebegitu sulitnya juga sebenarnya memang sesuai yang tadi informasi masuk ya. Kali Iya. ini udah sama seperti Uranus, seperti Bener. sama Esme, udah setara kayak sama Uranus dan juga Thamus ya kalau kita lihat. Jadi memang Khalid ini kalau dipasangkan 1v1 dengan seorang Thrush dia nggak akan ada takutnya gitu. Meskipun kayak Iya. udah di pop up Inferno loh tadi. Bener, itu dia makanya dengan quicksandnya juga ya mengakibatkan dia lupa pulang gitu. Apa itu Bes? Aku tidak ingat. Aku ingin regen SP-nya di sini aja gitu ya. Tidak mau pulang sama sekali. Jangan dong. Tapi aku baru ngeh ternyata Phoenix yang main di game kedua ya. Iya, ada Phoenix yang langsung bermain aja. Iya. Oke, tapi sejauh ini untuk pertempuran ini masih cukup pasif 3-3 untuk poin kill. Tapi di bagian bawah Taka jauh lebih memenangkan pertarungan di lane-nya. Karena Thamus lebih ingin bergabung join the fight bersama rekan-rekannya. Rekan-rekannya cukup berbahaya tapi ada Imperial Justice yang dikeluarkan. Tapi hanya Kupanya yang tertangkap, Popolnya masih bisa kabur. Iya, kali mulai di follow up dan sudah ada Calling Starmon yang keluar sebenarnya. Tapi ternyata harus di take down Rainbow-nya tadi ya. Iya, dengan Mountain Shackle juga udah dikeluarkan, ketahuan sudah semua posisinya. Ada yang bersembunyi, ada yang pulang, ada yang tidak. Tapi di bagian tengah Taka kali ini dengan alat transportasi yang hanya dia yang memiliki seperti ini. Ada pasir terbang seperti itu, bisa melakukan fight dan juga rotasi dengan cukup cepat. Apalagi sekarang kita lihat ada Abyssal Arroyo. Revitalize dibuka. Dan bahkan Avatar Avatar Guardian. Guardiannya berhasil untuk menyelamatkan dari Gatot Kaca. Dan sekarang Esmeralda akan merasakan pahitnya berhadapan dengan Taka. Sang penari pun harus kabur, sebegitu sakitnya bos. Iya, sementara di area atas lihat Ki-nya benar-benar coba dipanis habis-habisan. Dan bahkan lihat Ki-nya masih punya regen SP dari Spiral Strangling dan harus di take down begitu saja. Seorang What? Fox dan bahkan Phoenix-nya juga harus hilang. Setelah ada Rainbow yang memberikan support dengan adanya rotation kali ini, Dispersion bawa mau mana? Oh enggak jadi kan. Wah, itu dia pergi kemana enggak Pans tertangkap. What? Ini dari playback kita lihat aja tadi. Sebuah hal yang sangat sekali. Ki, kita pikir dia akan pergi dari situ. Ternyata apa itu pulang, dia balik lagi, dia lompat ke dalam regen SP yang dia miliki. Sungguh luar biasa. Belum lagi backupan Rainbow yang ada di belakang yang on point banget. Tepat waktu hilang 2 orang dari Aura. Iya, dan udah nggak ada juga flicker atau bahkan kalau kita lihat pun nggak ada purify buat Fans. Jadi dia nggak bakal bisa kemana-mana. Popol Kupas dari Phoenix bakal di take down kali ini lagi-lagi dari seorang Ki kali ini. Baik banget permainannya dengan adanya Imperial Justice ya Pak Pulung. Itu gimana caranya keluar dari lingkaran kecil itu? Tidak hanya Purify yang bisa menyelamatkan itu semua, tapi ada Abyssal tadi langsung nancap ke arah Yisansin. Belum masuk itu Selena tadi kalau masuk ya tidak keluar lagi tuh, saya yakin. Keluar, ya. Banyak banget yang udah nunggu di bagian dalam. Sementara Bravo kali ini bertukar lane kah? Enggak, ternyata hanya bergabung bersama Khalid untuk menghancurkan satu inner turret yang ada di bottom lane. Bahkan dari Aura Fire mereka nggak sanggup untuk numbangin setidaknya satu turret aja dari Bigetron Alpha. Mereka ketertinggalan cukup jauh banget dari objektif turretnya. 4 turret diamankan sama Bigetron Alpha. Iya, Ini plus yang aku suka sih dari Bigetron. objektifnya jalan, poin killnya oke juga. Untuk golnya antara Brans dan juga Pans itu jauhnya naujubillah dari jauh banget. Dari segi item mungkin kita bisa lihat kali ya dari Ki, kayaknya dia udah kuat banget untuk sisi range XP-nya ya. Ya. Karena kalau kita lihat network-nya kali ini udah mulai dikejar, dikuasai sama Bigetron Alpha 7K. Meskipun tadi kayak Aura Fire mereka justru lebih mendominasi ya. Dari itemnya lihat udah ada anti kuiras padahal untuk seorang Ki Iya. kali ini. Tanpa adanya spell pump ataupun apa ya, biasa kita melihat dia menggunakan konsentrasi energi untuk simpanan, tapi kali nanti kira sudah ada satu mountain dapat dia dikeluarkan walaupun nggak mengenai siapapun. Ternyata Esmeralda menjadi korban pertama dari Aura Fire, mengakibatkan sedikit lagi SP dan sekarang Selena menjadi korban kedua. 5 versus 3, bisakah Aura Fire kali ini bertahan karena Bigetron Alpha masih ingin lebih satu best turretnya, dan hari ini merupakan penampilan perdana Khalid digunakan di MPL Season 6. Itu dia faktanya untuk hari ini. Iya, dan kali ini masih lanjutin trustnya, berada di paling depan mengeluarkan Inferno, hanya menumbangkan Ki saja. Tapi lihat, sudah ada rotation yang buka sama Rainbow dan itu menumbangkan 3 pemain dari Aura Fire. Bahkan 4 kalau kita lihat, tadi kayaknya juga sempat attack down. Tapi kali ini base-nya mulai ditumbangkan dan 2-0 untuk Bigetron Alpha. Itu kayak cepet banget.
sebenarnya